Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa bincang-bincang hangat channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Episode kali ini kita ditemani oleh salah seorang narasumber kita, beliau Bang Ansori AMK. Lebih akrabnya disapa Bang Ori. Nah, kita ingin menanyakan pendapat beliau sebagai nakes terkait isu nasional yang hangat akhir-akhir ini tentang pro dan kontranya RUU Omnibus Law, RUU Kesehatan. Nah, terkait pro dan kontra ini bagaimana tanggapan salah seorang nakes yang hari ini bersama kita? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini terkait pro dan kontranya RUU Kesehatan, RUU Omnibus Law ini pandangan Abang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jadi ya, bagaimana yang kita ketahui ya dari pemberitaan ya, baik dari media sosial ya. Kita ketahui di sana ada yang lagi hangat isunya ya rancangan undang-undang kesehatan ya, dari versi Omnibus Law-nya ya. Nah, ternyata RUU ini belum jadi saja sudah membuat ini ya kekisruhan. Iya. Bahkan sampai memunculkan pro dan kontra. Ya, bagaimana tidak, dalam perencanaan untuk pembuatan undang-undang ini saja itu tentunya harus melibatkan ya komponen-komponen yang tersangkut paut dengan RUU Kesehatan ini, termasuklah di sana nakes ya, tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, ya, kemudian bidan dan lain sebagainya. Nah, nakes ini justru tidak dilibatkan dalam rancangan undang-undang ini. Nah, di situ sehingga menimbulkan pro dan kontra. Iya. Sementara dari pemerintah ya, ataupun dari legislatif ya, DPR berencana untuk mengawal ya rancangan undang-undang kesehatan versi Omnibus Law ini. Iya. Ya, seperti itu salah satu. Baik, yang kontra ini apakah sebenarnya yang dipermasalahkan oleh pihak nakes sendiri? Apakah isinya itu ada merugikan pihak terkait? Bagaimana itu, Bang? Iya, betul. Tentu ada pihak-pihak yang dirugikan, ya. Apalagi dalam proses perancangan undang-undang ini tidak melibatkan komponen-komponen yang terlibat nantinya. Nah, kemudian lagi sebenarnya kalau pro dan kontra ini dia justru tidak menyentuh ke akar persoalannya. Nah, akar persoalannya apa? Akar persoalannya itu tidak lain tidak bukan adalah liberalisasi di bidang kesehatan ini. Nah, inilah yang terjadi hari ini di negeri kita, di Indonesia. Yeah. Itu sejak Undang-Undang SJSN ya, nomor 40 tahun 2004, kemudian juga Undang-Undang BPJS ya, tahun 2011. Nah, sejak itu urusan kesehatan itu tidak lagi menjadi domainnya pemerintah, akan tetapi diserahkan kepada
satu badan ya. Ya, kemudian kita kenal dengan BPJS. Berarti bisa dikatakan pemerintah tidak lagi mengurusi kesehatan, tapi swasta gitu. Ya, eh, betul. Memang tidak, pemerintah yang tidak lagi menyelenggarakan, menanggung ya, Mm-mm. sehingga diserahkan kepada lembaga tadi ya, Lembaga. BPJS itu. Apakah dalam perundang-undangan sendiri itu tidak ada apa namanya, dasar negara ini apakah tidak mencantumkan undang-undang bahwasanya pemerintah itu harus mengurusi rakyatnya terkait kesehatan ini? Kenapa justru muncul undang-undang yang Bang Ori sampaikan tadi, yang di Undang-Undang 2004 dan 2011 itu, bahwasanya sebuah lembaga yang mengurusi kesehatan, dan di situ dijelaskan bukankah masyarakat sendiri yang membiayai lembaga tadi? Berarti kan hanya interaksi lembaga dan rakyat. Nah, jadi peran pemerintah ini di mana ini? Gitu. Kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab rakyat. Dalam hal ini eh, dikelola dananya oleh satu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan tadi dan BPJS tadi. Nah, ini kenapa? Karena negara-negara yang tergabung dalam WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu eh, sudah ya sepakat harus membuat satu sistem pembiayaan, mengembangkan satu sistem pembiayaan ya. Nah, itulah yang terbentuk dalam eh, wadah BPJS tadi, atau JKN tadi, Jaminan Kesehatan Nasional. Yang mana sejatinya jaminan itu tidak ada, yang ada justru asuransi sosial, di mana setiap rakyat diwajibkan untuk membayar iuran atau premi setiap bulannya. Dan itu juga tidak maksimal ya. Yang kita lihat hari ini nggak maksimal ya, Bang ya. Bahkan orang-orang yang terdaftar di asuransi kesehatan itu juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang secara optimal. Itu bagaimana? Iya. Nah, jadi di samping apa namanya, pelayanan yang belum optimal, ditambah lagi dengan pembiayaan kesehatan yang ini berbasis asuransi ya. Asuransi. Kalau asuransi ini kan dia profit oriented ya, berorientasi kepada keuntungan. Nah, jadi inilah dia komersialisasi di bidang kesehatan ya, luar biasa ya, menyengsarakan rakyat. Ya. Nah, jadi seharusnya kan negeri kita ini, negara kita Indonesia ini kan pemimpinnya kan orang-orang yang Muslim, ya, yang mana itu kita lihat dari sejarah-sejarah kaum muslimin dalam bernegara, itu jaminan kesehatan itu benar-benar dioptimalkan oleh negara di masa-masa kegemilangan Islam dulu, Bang. Nah, dan juga penduduk Indonesia ini mayoritas Muslim, dan wakil-wakil rakyatnya itu mendominasi Muslim. Nah, kenapa ini sampai terjadi dan bagaimana sebenarnya sudut pandangnya dalam Islam seharusnya? Iya. Nah, jadi ya tidak cukup ya hanya dengan yang menjalankan pemerintahan ini hanya orang-orang Islam, tetapi juga dibutuhkan satu aturan ya, tentunya yang bersumber dari ajaran Islam ya, karena memang khususnya Indonesia ini kan mayoritas ya Muslim ya, negara Muslim terbesar di dunia. Nah, kalau kita mengacu kepada
sebuah ajaran Islam atau syariat Islam. Nah, ada contoh-contoh yang sangat bagus ya. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara ketika beliau di Madinah itu suatu kesempatan pernah dihadiahkan ya dokter dari penguasa Mesir ya, ini Muqawqis ya. Nah, beliau itu menjadikan dokter tersebut untuk kaum muslimin secara umum ya. Nah, jadi di situ ya bukti bahwa negara itu menjamin kesehatan rakyatnya. Dan itu Rasul sebagai kepala negara juga ya, Om ya? Iya, itu ketika di Madinah ya. Oke. Dan terus ada lagi riwayat yang lain ya, di mana ada satu kabilah Urainah itu yang datang berkunjung ke Madinah, kemudian mungkin dalam kondisi beradaptasi dengan kondisi udara di Madinah tidak cocok, kemudian jatuh sakit. Rasulullah membolehkan mereka tinggal di padang gembalaan zakat ya, milik Baitul Mal. Di situ sampai mereka sembuh dan mengizinkan untuk meminum air susu unta yang digembalakan di padang gembalaan tersebut. Nah, jadi filosofinya di dalam Islam itu negara itu adalah pemberi layanan kepada rakyatnya. Jadi itu tidak diserahkan ya menjadi kepada pihak lain, ya apalagi swasta ya. Apalagi sampai di komersil kan? Iya, jadi itu sudah menjadi tanggung jawab negara. Hadis riwayat Bukhari juga kita bisa dengar, ya apa? Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seorang imam atau kepala negara itu adalah pengurus ra'in, periayah. Nah, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya atau Kita di sini posisinya sebagai rakyat. Rakyat yang hari ini tidak diurusi langsung oleh negara, bahkan lembaga yang mengurusi kesehatan kita. Dan kita membiayai kesehatan kita sendiri. Nah, kita sebagai rakyat apa yang bisa kita lakukan, Bang? Iya. Agar terwujud negara yang seperti yang sudah terjadi di masa Rasul, di masa para sahabat, dan di masa Islam ketika syariat itu diterapkan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Yang bisa kita lakukan banyak ya. Bisa kita melakukan penyadaran akan pentingnya syariat Islam. Makanya dalam satu kaidah usul fikih itu ada berbunyi haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Jadi di mana diterapkan syariat ya, di situ akan kita temukan kemaslahatan. Termasuk syariat dalam ini layanan kesehatan ini. Ya, kalau negara menjadikan syariat Islam ya sebagai satu tata cara untuk mengurusi urusan kesehatan rakyatnya, maka akan banyak kemaslahatan yang diraih. Ya, bukan hanya bagi nakes, tapi juga bagi seluruh rakyat. Ya, terutama kita umat Islam ya. Dan prinsipnya ada 3. Yang pertama itu tidak diskriminatif, kemudian mudah, dan yang paling penting adalah murah, ya, terjangkau ya, kesehatan itu. Ya tentunya itu butuh biaya besar ya, biaya besar. Nah, negara lah yang mampu untuk
membiayai hal itu. Nah, itu. Jadi tidak dibebankan kepada masing-masing individu dengan membayar premi setiap bulannya. Iya. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi nih. Ya, Negara yang membiayai seluruhnya itu. Nah, tentu kan diambil dari biaya negara atau anggaran belanja negara. Nah, sebagaimana hadis yang Abang sampaikan tadi, ketika di mana syariat itu diterapkan, di situ ada kemaslahatan, kebaikan demi kebaikan. Nah, eh, untuk apa namanya? Untuk agar negara memiliki biaya demi biaya itu untuk anggaran kesehatan itu, syariat apa atau bagaimana caranya supaya negara itu bisa membiayai itu tersebut? iya. Masya Allah ya. Jadi syariat Islam itu syamilan wa kamilan ya. Jadi menyeluruh dan sempurna. Di semua mengatur aspek kehidupan manusia termasuk bukan hanya kesehatan, tapi juga termasuk masalah anggaran pendapatan belanja negara. Luar biasa, Masya Allah ya. Termasuk sumber-sumber pendanaan untuk fasilitas kesehatan, ya membayar gaji dokter, perawat dan sebagainya tenaga kesehatan. Nah, tentu itu butuh biaya besar. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya itu ya kalau di Indonesia ya seperti barang-barang tambang ya. Mm-mm. Nah, mana barang tambang ini ternyata dalam syariat Islam itu merupakan milik umum, milik rakyat, ya kan? Eh, dalam sebuah hadis yang terkenal itu, an-nasu syuraka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nar, wa samanuhu haram, ya. Jadi manusia itu berserikat ya dalam 3 perkara, ya. Di situ air, padang gembalaan dan api. Nah, api ini bisa dikiaskan kepada sumber energi. Ya, sumber energi di Indonesia cukup banyak, bukan hanya minyak bumi, batu bara dan luar biasa kekayaan alam Indonesia ini kan. Jadi sumber daya mineral itu saya pernah dengar dari Dr. Fuad juga. Beliau salah seorang dokter bedah itu. Ketika beliau diwawancarai itu eh, kekayaan tambang Indonesia ini, ya mineral ini, ya potensinya cukup besar ya, sampai dihitung itu 65.000 triliun. Nah, untuk Jamkesmas saja itu butuh dana sekitar 100 triliun nah, per tahunnya. Mm-mm. Itu Jamkesmas. Nah, kalau setahun saja 1.000 triliun, insya Allah cukup, lebih dari cukup ya untuk membiayai kesehatan di negeri kita ini. Wah, itu belum lagi dari sumber-sumber yang lain. Mm-mm. Insya Allah. Yang hari ini sangat disayangkan justru dikelola oleh swasta dan ini ya Bang ya, asing ya, yang mengelola tambang-tambang Indonesia hari ini. Iya. Baik, mungkin sangat jelas apa yang dipaparkan oleh narasumber kita pada kali ini, bahwasanya haruslah negara itu menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakatnya, yang mana itu semua bisa diwujudkan ketika negara tadi menerapkan syariat Islam secara totalitas. Dan banyak dari syariat-syariat itu yang bisa menghasilkan itu semua, baik dari pendanaannya, baik dari periayahannya atau pengurusannya. Nah, baik pemirsa, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini dalam bincang-bincang hangat kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Sampai ketemu di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.